Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufat Masari. Saya dari jurusan Sistem Informasi BP18. Dalam rangka memenuhi ujian analisis perancangan sistem informasi, kali ini kami diminta untuk membuat ASI lama, ASI baru, konteks diagram, DFD, dan IRD dari sebuah klinik XYZ. Nah, jadi di situ entitinya ada 4, yaitu pasien, administrasi, dokter, dan pimpinan. Nah, di sini saya sudah membuatkan bentuk dari ASI lamanya, di mana aliran sistem informasinya seperti ini. Yang pertama, pasien datang ke klinik, kemudian pasien menyerahkan data ke bagian administrasi. Setelah itu, administrasi mencatat data pasien. Kemudian, data pasien yang sudah dicatat tadi diberikan kepada dokter. Dan juga ada yang disalin data ke dalam buku besar. Setelah itu, data pasien yang sudah diberikan kepada dokter, kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap data yang diterima tadi. Setelah pemeriksaan dilakukan, maka dokter mencatat hasil pemeriksaan dan resep obatnya. Kemudian, hasil pemeriksaan dan resep obat yang telah dicatat tadi akan dikembalikan kepada administrasi, dan jika pasien dirawat, maka bagian administrasi akan membuat surat rawat inapnya. Setelah itu, bagian administrasi akan mencatat obat pasien, ruangan inap, dan lain-lainnya. Kemudian, dari sana, bagian administrasi akan mendapatkan berapa total bayaran yang harus dibayar oleh pasien. Setelah itu, bagian administrasi akan membuat kwitansi pembayarannya. Kwitansi pembayaran tersebut akan diberikan kepada pasien dan kemudian pasien akan membayarnya. Dan kwitansi yang satunya lagi akan dijadikan oleh administrasi untuk membuat laporan. Maaf, ini kepotong ketika saya men-scan tadi. Jadi di sini ada membuat laporan, kemudian laporan biaya tersebut akan diberikan kepada pimpinan. Jadi seperti itulah bentuk dari ASI lama. Nah, kemudian bentuk dari ASI baru. ASI baru dan ASI lama tidak terjauh berbeda bentuk alirannya, hanya saja bagian yang sudah menggunakan sistem komputerisasi, lambangnya diganti jadi lambang persegi panjang seperti ini. Jadi di sini ada bagian input data pasien yang tadinya dilakukan secara manual, sekarang sudah dilakukan secara komputerisasi. Setelah itu, menyalin data ke dalam buku besar yang tadinya dilakukan secara manual, sekarang dilakukan secara komputerisasi. Setelah itu ada input obat pasien rawat inap, juga sudah menggunakan teknik komputerisasi. Kemudian ada ini membuat laporan biaya, itu juga digunakan secara komputerisasi. Nah, selebihnya masih menggunakan secara manual. Jadi itulah perbedaan dari ASI lama dan ASI baru, hanya berbeda di bagian komputerisasi dan tandanya. Nah, setelah itu, bentuk dari konteks diagram, di sini ada sistem informasi pada klinik XYZ ini. Jadi, yang pertama itu ada administrasi. Bagian administrasi akan mengentrikan data pasien, entrikan obat pasien, dan mengentrikan ruang inap ke dalam sistem. Nah, kemudian itu inputnya. Output yang diterima yaitu laporan data pasien, laporan obat, dan laporan ruang inap. Setelah itu, bagian pasien hanya menerima kwitansi pembayaran, dan bagian dokter hanya menerima data pasien. Data pasien yang diinputkan administrasi tadi akan diterima oleh dokter. Dan laporan biaya yang telah diinputkan oleh bagian administrasi akan diterima oleh pimpinan. Nah, kemudian data flow diagram, itu di sini ada pasien. Pasien menyerahkan datanya, yang diserahkan itu data pasien kepada administrasi. Kemudian bagian administrasi akan menginputkan data pasien tersebut dan memasukkannya ke dalam database. Setelah itu, bagian administrasi akan menyerahkan data pasien tersebut kepada dokter.
Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan, mencatat hasil pemeriksaan dan resep obat. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan, maka dokter akan mengembalikan hasil pemeriksaan tadi kepada bagian administrasi. Setelah itu, bagian administrasi akan mengecek dan melihat jika pasien harus dirawat inap, maka administrasi akan membuat surat rawat inapnya dan menginputkan obat pasien serta ruang inap dan kebutuhan yang lainnya. Kemudian, dari sana maka akan mendapatkan biaya dan biaya tersebut akan dimasukkan ke dalam database transaksi. Setelah itu, akan membuat kwitansi pembayaran. Administrasi akan membuat kwitansi pembayarannya. Kwitansi pembayaran itu yang dibuat dua, yaitu satu untuk pasien dan satu lagi untuk membuat laporan pembayaran. Laporan pembayaran tersebut akan diberikan kepada pemimpin. Nah, jadi pemimpin hanya menerima laporan pembayaran saja. Selanjutnya ada IRD pasien. Yang di sini ada entity pasien dan transaksi sesuai database yang dari data flow diagram tadi. Nah, di sini ada atribut dari pasien, ada ID pasien sebagai primary key, nama pasien, tanggal lahir pasien, nomor kamar, jenis penyakit, dan umur pasien. Sedangkan di bagian transaksi, atributnya ada ID pasien, yaitu sebagai foreign key dari pasien. Kemudian ada nomor transaksi ini sebagai primary key. Kemudian ada total bayar, ada obat, ruang inap, penyakit, dan tanggal transaksi. Kemudian di sini ada lambang 11 itu menunjukkan di mana satu orang pasien hanya melakukan sebuah transaksi. Nah, sekian hasil jawaban ujian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.